Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Pemirsa Fatwa TV, amma ba'd. Kita berjumpa kembali dalam program live interaktif fikih praktis ilmu waris yang diasuh oleh Al-Ustaz Nizar Sa'jabal, dan Al-Ustaz juga di sini telah bersama kita, membersamai kita ya setia bersama Fatwa TV, datang ke Fatwa TV. Salah satunya satu-satunya Ustadz yang di Jakarta yang sering datang ke Fatwa TV, alhamdulillah masih didatangi, kami bersyukur sekali. Dan juga tentunya pemirsa yang berterima kasih karena ilmu datang ke genggaman pemirsa. Ya sekarang ya ilmu datang ke ruang keluarga pemirsa. Masya Allah, tinggal angkat telepon, bertanya apa yang ingin menjadi masalahnya. Nah, terutama masalah-masalah yang kali ini disuguhkan adalah masalah tentang ilmu waris atau tentang hibah, seputar itu ya. Jadi jangan melewat ke ranah lain. Kami khususkan untuk yang saat ini. Ya kalau tadi tentang bekal muslim tadi Ustaz Dr. Arifin Badri ya, Muhammad Arifin Badri tentang perekonomian. Nah, sekarang jam 4 tadi, sekarang jam 5 waktunya tentang ilmu faraid atau ilmu fikih praktis ilmu waris begitu ya. Dan nanti malam ada live, insya Allah ada live interaktif tentang konsultasi Islam bersama Al-Ustaz Dr. Musyafaat dari. Nah itu tuh yang nanti malam jam 8 bisa tanya macam-macam tentang Islam. Insya Allah seperti itu. Jadi variannya banyak ya. Jam 8 malam sampai jam 9 malam. Dan untuk berbicara dengan Ustadz Nizar kali ini sore ini ya, jam 5 sampai menjelang maghrib nanti, jam maghrib itu jam 17.45 ya. Nah 745 atau 46. Nah, di nomor telepon 021 212 32333. Nah, itu nomor yang mengawali live interaktif kita sama-sama dulu di Fatwa TV. Ya, nggak dulu banget sih, 4 tahun yang lalu. Nah, sekarang ada ditambah, kami tambah nomor line telepon untuk bertanya di 0821 706087. Ya, 706087. 0821 awalnya. Jazakallah khairan. Tapi untuk bertanya, mohon kami minta untuk pemirsa bergeser ke tempat yang sinyalnya jelas. Jadi suaranya tuh nyambung, nggak putus-putus. Jadi ustadznya juga menjawab lengkap dan tidak salah jawab nantinya ya. Barakallahu fiik. Dan tidak berpanjang lebar. Sekarang saatnya kita menyapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabar antum Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kepada antum yang sudah meluangkan waktunya berjalan ke Fatwa TV. Ya enggak jalan ya Ustaz ya, naik kendaraan. Barakallahu fik. Tapi tetap aja jalan hitungannya. Pengorbanan Ustaz ya. Untuk dakwah ya Ustaz ya, barakallahu fikum, kami setengah sekali. Kemudian mengawali kita ya, zaman dulu ingat ya Ustaz ya, masih mengasih ngadap ke sana, sekarang ngadap ke sini. Masih duduk pakai sofa, alam sekarang duduk di meja. Alhamdulillah, duduk di meja. Duduk dengan meja Ustaz, bukan duduk di meja. Barakallahu fikum Ustaz ya. Nostalgia sedikit Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah Ustaz ya, menjadi amal ya, amal kebaikan untuk kita semua di sini, juga pemirsa yang sudah menyaksikan Fatwa TV yang setia, dan apalagi yang ta'awun donasi ke Fatwa TV. Nih, kami sudah menyediakan rekeningnya. Nah, mau tahu nih dia nomornya nih. Nah, itu dia. Ada 2 nomor rekening ya di bank tersebut. Nah, sekarang tinggal kami tunggu kabar baiknya deh. Nah, tinggal dikonfirmasi ke nomor yang tertera. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, untuk mengawali pertemuan kali ini, kami biasakan Ustadz untuk menerima sepatah dua patah kepada antum berupa nasihat atau peringatan bagi kita semua Ustadz. Monggo Ustadz, apa yang menurut antum? Kalau kami dengar tadi sempat kita berbicara tentang kepribadian seseorang Ustadz, kepribadian seorang yang di luar dugaan. Dulu waktu sekolah kayaknya kalem, begitu udah kerja ternyata dia agresif. Dulu waktu agresif, sekarang kok kalem gitu. Itu bagaimana Ustaz, sifat orang kok bisa begitu ya Ustaz? Kok bisa begitu pada sama-sama kenal Quran, sama-sama itu kok bisa begitu ya Ustaz ya? Barakallahu fiikum. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, rahimani Allah wa iyyakum. Dahulu para ulama salaf kita mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kita.
Lihatlah kepada siapa kita ini mengambil ilmu ini. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah tentu Al-Quran dan hadis petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari Quran, mempelajari hadis dari sudut pandang mana ya? Ya. Kan? Tentu dari sudut pandang para sahabat yang kata Abdullah bin Mas'ud, kami tahu setiap ayat di mana turunnya berkaitan dengan siapa ayat ini turun. Kami pasti tahu. Kalau ada orang yang tahu satu ayat saja di penjuru manapun saya akan samperin, kata Ibnu Mas'ud. Begitulah para sahabat, mereka tahu persis tentang ayat Quran, tentang petunjuk Rasul SAW. Jadi kita belajar Quran, hadis dengan pemahaman dan pandangan dari mereka, para sahabat ini dilanjutkan dengan para tabi'in. Lewat siapa kita belajar ini semua? Lewat ustadz-ustadz yang memang menyajikan ilmu ini dengan metodologi seperti tadi ya. Karena memang inilah kebenaran agama kita. Ya, kalau ada orang mengatakan kalau belajar itu jangan satu guru, banyak guru. Ya. Ini kita bukan dalam konteks masuk toko roti gitu ya, atau konteks masuk toko kue gitu ya. Kita harus mencoba ini. Gitu. Dan kita juga bukan seorang chef yang memang ahli untuk menilai makanan. Sehingga muncul ungkapan ambil baik, buang buruknya gitu ya. Kalau yang paham begitu ya berarti dia yang jadi gurunya gitu ya. Jadi jamaah, berhati-hatilah kita mengambil ilmu. Ya. Kalau memang kita meyakini bahwa disinilah kita belajar ilmu, ya sudah, disitulah Anda belajarnya. Ya, disitulah Anda belajar. Ya, di Fatwa TV banyak ustadz-ustadz yang kompeten, banyak dokter-dokter di bidang ahlinya. Ya, belajar di situ yang komit. Ya, karena inilah kebenaran Islam kita di sini. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor siapa yang banyak mempengaruhi. Rasulullah SAW mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agamanya seseorang, wataknya orang itu dipengaruhi sama siapa? Sama teman. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, dan mereka-mereka yang saat itu menjadi orang-orang mulia. Kenapa? Kenapa ayo? Karena temannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang kedua, ya kenapa mereka jadi mulia? Karena mereka berteman dengan sahabat radhiyallahu taala. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Antara teman dengan teman yang lain nanti di hari kiamat itu saling jadi musuh, jemaah. Jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa kepada Allah. Ini yang bisa memberikan syafaat. Ya. Rasulullah SAW juga mengatakan, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bergaul kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Ketakwaan dia akan membawa keberkahan. Jadi dua hal ini yang harus kita jaga. Kepada siapa kita belajar syariat kita ini, siapa yang jadi teman kita, inilah yang akan mempengaruhi perilaku kita semua. Semoga Allah. Tentu yang terakhir apa? Doa aja. Ya. Doa yang sering dibaca Rasul SAW apa? Ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita tetap berada di atas Islam yang hak, Quran, sunnah, petunjuk Rasul SAW dengan contoh suri tauladan para sahabatnya. Semoga Allah pertemukan kita dengan Rasul, dengan para sahabatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk menjalankan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Amin ya rahman amin. Doa antum tadi semoga kita dapat bertemu dan berjumpa, Allah izinkan bertemu dengan Rasulullah SAW bersama para sahabat nanti kala di yaumil qiyamah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan pemirsa Fatwa TV, semoga kita bisa mengambil dan semangat mengambil apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Izar, dan coba kita praktikkan memilih teman ya, memilih teman baik, memilih teman kita duduk bersama, memilih teman kita untuk bertukar pikiran, memilih teman kita untuk ngobrol Ustaz ya, yang sehari-hari curhatan di komunikasi di WhatsApp, aplikasi apapun yang di handphone kita, kan punya kebiasaan tuh, nah kita pilih-pilih deh tuh, kita saring ya. Semoga dengan itu kita bisa selamat nanti dari fitnah-fitnah dan dari kecelakaan atau sesuatu yang tidak kita inginkan nanti di akhirat. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, terutama untuk saya, dan saya ini mulai sok-sok gaul lah. Barakallahu fikum. Boleh kita mulai dari pertama Ustaz? Ya, fadhil. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama ini datang dari, ada telepon teman? Oh, Masya Allah, langsung ada telepon. Senang sekali kita dengarnya, langsung ada telepon. Nah, coba kita sapa sekarang siapa penelponnya, dari mana. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, sebentar. Telepon datang dari hamba Allah di Palembang ya. Pekanbaru ya. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Iya, Pekanbaru ya Pak. Silakan. Oh, ya, Ibu ya. Ibu dari Pekanbaru. Iya. Mau bertanya Ustaz. Silakan Ibu. Mengenai pembagian waris, ada seorang istri meninggal dan dia punya harta. Dan kebanyakan harta dia karena suaminya bekerja hanya cukup untuk dia sendiri dan tidak punya anak, tidak ada orang tua, dan dia punya saudara laki-laki dan perempuan. Istrinya ya Bu. Yang saya pertanyakan begini Ustaz, karena yang meninggal itu adik saya perempuan, dia berwasiat bahwa hartanya sepertiga disedekahkan, sisanya dibagi sesuai dengan syariat. Sebagai kakak, saya menyampaikan kepada suaminya, dan suaminya juga sudah tahu. Dan saya kasih tahu suaminya untuk menemui seorang ustadz yang sunnah untuk diskusi. Setelah mereka diskusi, akhirnya saya tanya ke ustadz itu, dia tidak final bertanya ke ustadz itu. Nggak tahu saya apa salahnya, apa sebabnya. Tapi dia telah memutuskan membagi untuk kami kakak beradik sekian puluh juta. Dan kami tidak tahu, saya pribadi tidak tahu itu hartanya yang mana aja yang diwariskan. Yang saya tanya bahwa apakah saya sebagai kakak tidak ikut berdosa dalam dia membagi gitu. Karena kalau saya kasih tahu dia, pasti nanti akan ada pertikaian lah gitu. Saya tidak mau dia menganggap kami butuh waris-waris itu gitu. Jadi yang kedua, apakah dia melaksanakan infak dari istrinya itu yang sepertiga, itu juga saya tidak tanyakan. Karena ada sebab bahwa sebelum itu saya tidak pernah menelpon dia, cuma menganjurkan sedekah ke sana, sedekah ke sana. Dia merasa bahwa saya menuntut hak waris gitu. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah ada beban bagi adik saya yang meninggal ini bahwa suaminya tidak membagi sesuai waris, atau membagi ke kakak-kakaknya tidak sesuai waris. Dan saya sebagai kakak, apakah sudah berlepas diri, tidak ada tanggung jawab saya nanti di akhirat? Itu aja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Saya mohon penjelasan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang di Pekanbaru atas pertanyaannya.
Pemirsa Fatwa TV, perlu kita ketahui bahwa warisan ini tidak ada sangkut paut dengan orang yang sudah wafat. Ya, nggak ada sangkut paut sama sekali. Nanti gimana kalau nggak dibagi sesuai syariat? Apakah yang meninggal ini nanti terkena dampaknya? Nggak ada sangkut paut ya. Ya, tidak ada sangkut paut sama sekali, Ibu. Karena pembagian harta waris ini kan berkaitan dengan tarika, yaitu harta peninggalan. Jadi tidak ada kaitan sama si mayit, tapi harta peninggalannya dia itu, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan orang yang bagi, sudah nggak ada kaitan sama si mayitnya. Kecuali si mayit ini sebelum hidupnya dia berpesan-pesan untuk membagi warisnya dengan cara dia sendiri. Lalu dibagilah sesuai dengan cara dia yang tidak sesuai dengan syariat. Nah itu baru dia dosa. Kenapa? Dia yang ngatur kok. Gitu. Tapi kalau yang bersangkutan wafat tanpa ada obrolan apapun, maka dia nggak ada kaitan lagi dengan harta peninggalan itu. Ya, kemudian yang kedua, jika harta ini dikuasai oleh seseorang, lalu dia membagi harta itu kepada para ahli waris yang lain dengan seleranya dia, maka tentu yang bertanggung jawab adalah yang bagi, Ibu. Yang menerima apakah ikut terkena dampak buruknya jika memang dia membaginya tidak sesuai dengan syariat Islam, ya tentu yang menerima tidak. Ya. Jadi yang bertanggung jawab penuh siapa? Yang bertanggung jawab penuh adalah yang bagi. Dia yang bertanggung jawab seutuhnya. Ya. Yang menerima tidak. Yang ketiga, tapi tentu Anda punya kewajiban untuk menasehati. Masalah itu diterima atau enggak diterima, itu kan bukan urusan kita. Karena itu semua berkaitan dengan hidayah. Ya, yang berhak membuka pintu hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kewajiban kita hanyalah menyampaikan nasihat saja. Jadi Ibu berhak untuk menyampaikan nasihat. Tapi sampaikan baik-baik, Ibu. Mohon maaf. Kalau boleh tahu bagaimana ini perhitungan warisnya. Berapa harta yang ditinggal, kemudian bagaimana perhitungannya. Kami pengen tahu juga, gituin. Boleh. Barangkali kami bisa ikut bantu-bantu untuk perhitungannya. Karena alhamdulillah sedikit banyak kami tahu tentang perhitungan waris secara syar'i, umpamanya gitu ya. Ibu sampaikan nasihat itu. Tapi kalau komentar Ibu ditanggepin sama yang bersangkutan, alhamdulillah. Kalau dia tuh udah nggak usah ikut campur, umpamanya. Kalau mereka menutup diri, ya sudah, yang penting Ibu sudah menyampaikan, cukup gitu ya, cukup. Ibu yang penting nasihat. Ya, atau Ibu dengan cara menyampaikan perhitungan waris secara tertulis. Ini loh yang saya tahu, perhitungan waris secara tertulis. Seperti ini. Dia menjalankan, dia nggak menjalankan, yang penting Ibu sudah menyampaikan. Ibu tidak ada tanggung jawab apapun di sana. Ya, wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi Ibu yang bertanya semoga bisa paham ya Bu ya. Jadi seperti itu saran dari Ustadz. Ibu buat coret-coret kira-kira seperti ini yang sesuai syariat, serahkan. Itu pasrahkan saja ya Ustadz gitu ya, pasrahkan saja. Karena itu nanti bagaimanapun Allah mengembalikan haknya nanti di akhirat ya Ustadz ya. Kalau Ibu masih punya hak di situ, insya Allah seperti itu Ibu. Dan semoga Allah mudahkan ya urusannya. Dan ini sudah masuk lagi telepon baru dari Ummu Aisyah di Padang. Ya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Ya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum. Ya, lanjut Ibu, lanjut. Silakan Ibu, lanjut. Ya, agak lebih keras suaranya ya. Jadi ini terkait dengan apa Ustaz, dengan warisan ya Ustaz ya. Ya. Ya, silakan. Qadarullah Ibu Ana kemarin kan tinggal sendiri. Jadi bulan Maret kemarin tanggal 30 udah dijemput sama pemiliknya Ustaz. Iya. Jadi kami itu ada bersaudara orang
4 orang anak qadarullah, 1 orang perempuan, terus 3 orang laki-laki. Oke. Ustaz. Iya. Lanjut, terus. Dan ibu anak ini meninggalkan kalau yang agak berbekas kayak rumah, ada warung gitu, Ustaz. Ada kolam ikan. Kemudian yang berupa uang itu ada sedikit gitu, Ustaz. Terus berupa emas juga ada sedikit, Ustaz. Lanjut. Jadi kami udah berembuk, kan pada hakikatnya kalau seandainya orang tua udah meninggal kan kembalinya ke ahli waris, Ustaz, ya. Iya, terus? Nah, kami pengen berapa persentasenya atau berapa bagi bagian itu yang jelas-jelas aja dulu, Ustaz, seperti emas sama uang cash aja dulu, Ustaz. Mana kira-kira Ya. hitung-hitungannya, Ustaz? Suaminya masih Anak ada, mohon, ayah masih ada. Bapak udah nggak ada, udah lama meninggal, Ustaz. Orang Meninggal. kakek, nenek Udah masih ada. Udah nggak ada lagi, Ustaz. Oke, ya terima kasih Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Ibu atas teleponnya. Iya. Semoga nanti insya Allah dijawab oleh Ustaz Nizar. Tafadhol, Ustaz. Berarti nggak usah dimatiin, Ustaz. Matiin aja nggak apa-apa. Ya, ya. Nah, apa namanya? Diputus. Ya, ditutup dulu ya, Ibu ya. Terima kasih. Nanti insya Allah sebentar lagi dijawab. Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Terima kasih Ibu yang di Padang Ya, tadi. Aisyah. Ahli warisnya hanya ada anak perempuan 1, kemudian 3 anak Laki. laki-laki. Ya. Ya, ini sederhana ini. Ya. Ini yang disebut dengan pembagian waris 1/2. Nah, ini namanya 1/2. Ini seperti ini. 6. Artinya apa? Artinya anak laki-laki itu masing-masing 2 bagian. Ya kan? Sehingga kalau ada 3 anak laki-laki berarti ada 6 6. bagian. Mm. Di sini ada 6. Ya kan? Anak perempuan 1 bagian 1. Jadi totalnya ada 7. Nah, sekarang harta warisannya ada berapa? Ya. Harta tadi mau dibagi umpama uang tunai, Dan emas. ya kan? Emas, ya kan? Dan lain-lain. Ya, rumah, yang warung, mau kolam dijual ikan. dan sebagainya, Ya. kan? Yang mau dijual semua kayak ini kan mesti, kalau nggak dijual repot ini. Ya. Atau bisa juga sih. Ya, ini yang jelas ini dulu. Nah, harta ini gimana caranya nanti uang tunai? Anda bagi aja ini semua dibagi 7. Nah, ya kan? Bagi 7 dari mana angka 7? Angka 7 ini muncul dari sini. Nah, ini angka 7 dari sini. Ya kan? Laki Jadi 3, anak perempuan 1, 1. anak Laki lakinya 3. jadi 6. Ya, 3 jadi 6 jadi 7. Ya, Keluarlah angkanya kan gitu kan. ya. Keluar angkanya berapa rupiah Ya. per bagian, Misalnya ya kan. 700 juta. Umpama Gampang. jadi ya umpama di sini ya kan ini angkanya sekian. Iya. Umpama keluarnya nih umpamanya angkanya keluarnya 10 juta umpama. Iya. Sudah dibagi 7 umpamanya. Ya kan? Maka anak laki ini masing-masing dari anak laki berarti masing-masing dapat 20 juta. Kan gini kan? Anak laki masing-masing 20 juta. Kemudian anak perempuan dia dapat 10 juta. Ya, begini aja Ibu, sederhana. Begitu pula nanti kalau aset-aset ini dijual atau dikonversi, dihitung dulu semua aset dengan prediksi harga. Jadi perkiraan ya kan, Ya. dihitung dengan prediksi harga. Ya. Ininya rumahnya berapa, dihitung. Udah ini, berarti jatah saya sekian. Udah, biasanya yang bayarin dari jatah saya. Dibayarin lah sama salah satu dari mereka. Ya, wallahu ta'ala alam. Masya Allah, begitu. Jadi yang 10 juta itu sudah total harga dibagi 7 ya, Teh? Ya, total harta Ya. dibagi 7 adalah dapatnya 10 juta. Berarti umpamanya ya. Barakallahu fikum. Sederhana saja ya sebenarnya, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah.
atas solusinya untuk ibu yang bertanya tadi, Ibu Aisyah di Padang. Dan sekarang ada masuk lagi dari Umu Yodi di Pekanbaru. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Ya. Fatwa TV. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Ibu ditanyakan pertanyaannya Ibu Yodi. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Umu Yadi. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Dirosa. Ya. Ya, silakan. Begini Ustadz, Mm-mm. beberapa hari yang lalu Bapak Ana meninggal dunia. Kami 4 orang bersaudara, perempuan semua. Hmm. Ibu masih ada. Hmm. Saat Bapak masih sehat, sebelum sakit, beliau pernah membagi-bagikan hartanya, Ustadz. Misalnya, Ana dapat sekian, adik Ana dapat sekian, semuanya udah dibagi. Termasuk nanti adik-adiknya dan adiknya ada 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Terus sudah dibagi juga semuanya Ustadz. Hanya saja pembagian itu tidak langsung atas nama Ustadz. Tapi dihadirkan oleh semua yang mendapatkan bagian. Jadi ada saksi lah gitu Ustadz. Ya. Gimana hukumnya itu Ustadz? Berarti belum ada serah terima ya? Bisa kami memakai? Belum ada serah terima berarti dari pertanyaan itu sepertinya. Belum. Cuma dibilang si Anu Cuma dapat ngomong yang doang sana gitu. Ya, lisan Lisan aja. aja ya. Ya, terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Umu Yodi. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Syukran, jazakallah khairan. Papan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Mungkin saya memberikan gambaran ya, seorang tua ketika masih hidup ya, kondisi sehat atau kondisi sakit, kumpulin anak-anaknya, saudara-saudaranya. Ya. Lalu dibagi-bagi. Nanti kamu, kalau saya sudah nggak ada, atau bagaimana dibagi-bagi. Nanti kamu dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Mm-mm. Bagaimana ini? Pertama, saya memandang pertama, saya tidak tahu kasusnya seperti apa itu keluarga itu kan. Jika yang dimaksud oleh sang ayah ini pembagiannya adalah sesuai syariat Islam, sesuai perhitungan waris dalam Al-Quran dan hadis. Artinya orang tuanya ini ngerti pembagian waris. Ya. Jadi dia sebelum wafat, dia ngasih tahu dulu perhitungan warisnya nanti seperti apa. Ya. Ya, maka ini wasiat yang luar biasa. Ya, ini wasiat yang luar biasa. Allah yubarik fihim. Yang kedua, jika yang dimaksud bukan itu, tapi yang dimaksud di sini adalah bagi-bagi harta seperti konteks pertanyaannya tadi. Mm. Jadi sebelum wafat tak bagi-bagi dulu deh, gitu. Biar nanti Gak di ribut. kemudian hari nggak ruwet, nggak ribut, Iya. nggak repot, dibagi-bagi. Tapi model konteks pembagiannya hanya sekedar lisan. Ya, lisan. Nanti kamu ini, semua ini barang nanti. Gitu, semuanya bahasanya nanti ya. Maka jika kasusnya seperti ini jatuhnya namanya wasiat, tidak jatuh sebagai hibah. Karena hibah itu ada serah terima. Ya. Ini kayak dijanjiin aja, entar kamu dapat segini ya, entar gitu ya. Kayak dijanjiin doang gitu sepertinya kan ya. Kapan nanti? Baginya kapan? Ya nanti kalau saya sudah meninggal. Seolah-olah dia ingin mengatakan, nanti kalau saya meninggal kamu bagi aja dengan model pembagian yang seperti ini gitu. Ya, jatuhnya ini namanya wasiat namanya. Nggak boleh gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tidak itu semuanya gugur. Ya. Kecuali masuk di poin yang pertama tadi. Dia bagi memang sesuai syariat Islam. Oh iya, nah, kerjakan itu.
Tapi kalau baginya sesuai seleranya dia Seleranya. pribadi, Terus nanti keinginannya dia pribadi, maka model pembagian tadi itu gugur semuanya. oh iya. Lo apa dalilnya Ustadz? Dalilnya hadis sahih, la wasiyata li waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Itu terlarang, itu hadisnya jelas. Ya, ini nggak boleh. Jadi gugur. Loh kalau gugur gimana dong pembagiannya? Kalau gugur, begini cara ngitungnya. Tak kasih solusi sekalian, ya kan? Ya. Nah, silakan dilihat di layar. Jadi kan ahli warisnya tadi adalah istri, Ya, 4 anak perempuan, ya betul. 3 saudara laki kandung, Ya. ya 1 saudara perempuan kandung. Kalau An- seperti ini, berarti hitung warisnya istri dapat 1/8, 4 anak perempuan dapat 2/3, semua saudara kandungnya dapat sisa. Ada ibu, Ustaz? Maksudnya ibu itu istri. Oh ya. Ya, terus Iya. 8 sama 3 berapa? 8 sama 11. 8 sama 3 ya 24. Oh iya. 11. Ini 3. Kelipatan ya. Ini 24. 3, yang ini 16, ya kan? Iya betul, Nah, kali 2. sisanya berapa? Sisanya 5. 5. 5/24. Sisanya 5. Maksudnya apa ini Ustadz? Maksudnya harta peninggalan, hartanya dibagi 24. Kalau mau pakai cara begini. Iya. Nah, maka dapatlah ini berapa? Ini dapat 3 poin, 16 poin, 15 poin. Nah, yang 15 poin ini dibagi lagi. 5 poin. 5 poin dibagi lagi. Ya. Saudara kandung lakinya 3, masing-masing 2. Kalau ini masing-masing cuma 1. Ya kan? Jadi ada bagian berapa? Ada total 7. 7. Berarti sisanya dibagi 7. Ya. Ya, 5 itu dibagi 7. Sebenarnya kalau hitungan waris begini enggak boleh Mas Pongki. Gimana dong? Nggak boleh. Kenapa? Karena 5 sama 7 kan nggak ketemu. Jauh ketemunya, 35. Jadi 24 dikali 7 Mas Pongki. Ajarin ngitung waris yang lengkap. 24 Biasanya kali saya nggak 7. pernah lengkap ngitung. 24 Berapa? kali 7. 24, sebentar. Kalkulator cepet Mas Pongki. Iya, 24 kali 7. Iya, 24 kali 7. 168. Berapa? 168. 168. 8 1/8-nya berapa? dibagi 8. 1,3. Nggak ada 1,3. 100. 1,168 dibagi 8. 168. Oh, afan. Dibagi 8. 168 Bagi 8. dibagi 8. Berapa? 21. 21. Iya. Terus dibagi 3 berapa? 168 Bagi 7. 21 dibagi 3 7. 168 dibagi 3. Oh, 168 dibagi 3. Belum Oke. makan siang ini Mas. 168 dibagi 56. 56 berarti 112. 112. Oke, sisanya berapa? 168 dikurangi 21 dikurangi 112. 35. 35. Ya. Bagiin 7 kan ketemu. Masya Allah. 131. 35 dibagi 7 Mas Oh, iya. Pongki. Ya, belum makan siang. 35 dibagi 7. 5. Oh, kan Iya. 5. Ya kan? Nah, ini 5. Ya benar kelipatannya, Ustaz. 7 kali 5 35. Jadi saudara laki kandung masing-masing dapat berapa? Dapat 10 poin. Yang saudara perempuan kandung dapat 5 poin. Nah, istrinya dapat ini, dapat 21 poin. Anak perempuan yang 4 dapat sekian poin. Gitu. Sekian poin ini dibagi berapa? 112 dibagi 4. Rata. Itu cukup detail ya. Ini bingung saya ngitungnya. Kayak bingung. Ya. Bingung, tak kasih yang simpel. Tak coret semuanya kalau kamu bingung. Tak buang semuanya kalau kamu bingung. Salahnya bingung. Ya kan? Salahnya Anda bingung. Udah gini aja kelar. Oke? Iya. Udah gini doang.
Iya. Anak perempuan 2/3 karena lebih dari 2 Iya ya, kan? 2/3. Jadi Anda harta warisannya berapa? Harta warisannya sekian, ya kan? Iya. Ambil 1/8-nya buat ibu, ambil 2/3-nya buat anak perempuan dibagi rata, kan gitu kan? Sisanya buat mereka dibagi berapa? Dibagi 7. Wes, kalau mau simpel begini. Iya. Hasilnya sama aja dengan Sama yang aja tadi. nanti. Iya. Tapi kalau tadi kan ikut aturannya para Iya. ulama. Oh, gitu. Masya Allah, itu kalkulatif cara Iya. ini. Ya. Kalau Ya. Profesor kalkulus. Barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Dan ini sepertinya sudah ada telepon masuk lagi. Yuk kita hitung-hitungan yang ribet lagi. Ayo, Assalamualaikum Fatwa TV dari Bapak Ibnu di Depok ya. Insya Allah seperti itu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibnu di Depok ya. Betul sekali. Silakan ditanyakan pertanyaannya kepada Ustadz Nizar saja, Pak. Ya, pertama semoga Ustadz dan tim senantiasa diberikan kesehatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jazakallah. Ya, izin bertanya Ustadz. Iya. Ya, silakan. Ya, jadi saya mengenai hak waris. Jadi ada om saya, paman, Ya. meninggalkan satu rumah waris. Oke. Itu dia tidak punya anak, hanya ada istri Ya. Mm-mm. dan satu saudari perempuan, yaitu ibu saya. Ya. Dan dari ibu saya itu 5 anak, 2 perempuan dan 3 laki-laki termasuk saya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, rumah tersebut dihibahkan oleh kakek saya kepada paman tahun 81. Hmm. Dan beliau menikah baru tahun 83. Hmm. Yang ingin saya tanyakan, sekarang mempunyai hak waris siapa saja dan bagaimana bagiannya? Mas Ibnu, saya boleh Terima nanya? kasih, jazakallah. Jangan ditutup Ya, dulu. boleh. Jadi om Anda ninggalin istri, masih ada istrinya. Masih ada. Terus saudara kandungnya siapa aja? Hanya satu, ibu saya. Tok. Ya, itu Saudara saja. kandungnya cuma satu tok, Mas Ibnu. Iya, cuma satu. Atau sebelumnya punya saudara kandung laki-laki atau apa tapi sudah wafat? Oh, tidak. Hanya memang 2 Bersaudara. saja. Adik kakak Oke. dua berdua. Terus apa namanya, punya saudara ayah, saudara kakek, saudara ayah. Saudara, Ayah masih punya saudara nggak Saudara laki-laki? tapi saudara ayah sudah tidak ada laki-laki, tinggal satu perempuan. Ayah tapi punya saudara ya, laki. Kalau ayah ada, tapi hubungan paman dengan ayah ipar. Enggak, saudara kandung ayahmu punya nggak? Saudara kandung yang masih hidup tinggal satu perempuan. Yang sudah wafat? Kalau yang sudah wafat, sebentar, ada 4. 4. Yang laki ada? Laki 4 ya. Laki 4. Oke, Perempuannya 5. perempuan 5, yang laki 4. Saudara ayahmu nih? Iya, betul. Saudara ayah apa saudara kakek maksudnya ini? Jadi ini paman saya hanya punya satu saudari ibu saya. Kalau dengan ayah itu ipar hubungannya. Oh iya ya, saya salah Ya. nanya. Maksud saya salah nanya ini. Maksud saya gini, Mas. Ini kan yang Anda ini cerita om ya. Ya, saya cucu, berarti cucu dari Ya. kakek ya. Ya cerita om nih. Om Anda meninggal, punya saudara kandung ini. Jatuhnya kalau bahasa Anda ini apa ya, kakek jatuhnya ya. Kakek ya. Artinya orang tuanya om.
Orang tuanya om, kakek saya itu Ya, punya dua orang tuanya anak, om. saya dan ibu saya. Punya anak cuma 2, punya saudara kandung nggak? Kakek Anda? Kakek punya Nah, ketemu nih. 2 perempuan. Perempuan. Saudara kandung kakek perempuan doang. Iya, betul. Oh, jadi kakek nggak punya saudara laki? Tidak punya. Ayo deh. Ya, terima kasih. Jelas. Alhamdulillah. Deh, jelas. Terima kasih Bapak Ibnu Ya. di Depok. Terima kasih atas teleponnya. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustaz Nizar. Tafadhol Ustaz. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Ibnu di Depok. Ya. Dan pula saya minta maaf kenapa saya kok nanya detail. Terkadang kita ini nggak terpikir kalau ada orang lain yang jadi ahli waris gitu ya. Ya. Kita terpikirnya itu yang di sekitar kita. Ternyata di sana itu ada ahli waris yang tersembunyi yang kita Iya. nggak paham. Nah, makanya saya suka nanya-nanya seperti itu. Ya, saya takut karena yang bagi saya gitu kan. Iya, yang Nah, nentuin kalau fatwanya. saya takut ada orang lain yang jadi ahli waris karena Anda tidak menceritakan. Kenapa Anda nggak menceritakan? Karena Anda belum paham kan. Saya maklumin. Makanya harus saya yang bawel gitu kan. Nah, terus Iya. apa namanya? Ini baginya gimana? Kalau ahli warisnya cuma seperti ini doang jamaah. Ahli warisnya ini ada istri, ya bisa dilihat di layar cara bagiannya, ada istri sama saudara kandung perempuan. Nah kalau baginya 1/4, ini cepetin waktunya mau maghrib, Ya. 1/4 istri, dan Ya. ini setengah. 4 sama 2 berapa Mas Pongki? 4 sama 2 ya 4 bisa. Ya 4, ya kan? 4 doang. Bilangnya 4 ya. 1/4 dari 4 berapa? 1. Setengahnya ini berapa? Loro. Dua. Duitnya lebih Mas Ibnu. Kurang 1/4 lagi. Duitnya kelebihan Mas. Kan totalnya berapa ini? Kan 3 poin kan? Iya 3 poin. 3 poin. Berarti kan duitnya kelebihan. Kan gitu kan? Iya. Nah, nggak ada kelebihan sih. Ini kelipatannya diganti. Kelipatan 3 ditukar jadi 4 ditukar jadi 3. Oh gitu ya. Habis kan? Ya, maksudnya gimana? Maksudnya harta peninggalan, ya, harta Dibagi 3. peninggalannya. Nah, harta peninggalan dibagi berapa Mas Pongi? 4 3. apa 3? 3. Iya, kadang-kadang pinter ya, Mas Tumben Pongi. ya. Bagi 3. Oke, berarti 1 poinnya buat istrinya, Iya. 2 poin buat saudara perempuan kandungnya. Udah gitu aja. Nanti sisain buat fatwa TV. Iya, ini jadi istri lebih sedikit daripada saudara ya. Ya memang begitu keuntungan dari ketentuan dari Al-Quran. Iya. Pembagian Qurannya seperti ini. Masya Allah, barakallahu Ya. fikum, Ustaz. Seperti itu ya Bapak yang bertanya, Bapak Ibnu di Depok. Itu dia pembagiannya sudah diselidiki oleh Ustaz dan sudah dibagi sesuai dengan, insya Allah sesuai dengan syariat, barakallahu fikum. Jadi ibunya Bapak yang bertanya, Ibu Ibnu ini dapat insya Allah, barakallahu fikum. Dan sudah waktunya, sudah menjelang azan maghrib, kita coba tutup ya Ustaz ya, barakallahu fikum. Ya, Ustaz. betul. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nazar. Sudah bersuci atau berumah. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.